Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi qad ba'asa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada ala sairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqam wa khatibul umam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyatuhal ummahat usikunna wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu, keluarga besar pengajian nopo niki? Nurul Kurma ingkang tansah pinaringan sehat, seger, waras, sepindah. Monggo kita sama-sama memuji tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Harapan kita semoga dengan pujian, semoga dengan syukur kita semua mendapat anugerah dari ayat Allah la in sakartum la azidannakum. Manakala engkau mau bersyukur, tentunya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, pasti aku balas. Pasti aku balas dengan tambahan-tambahan kenikmatan. Mengapa saya katakan pasti? Karena setiap ada fi'il amar itu faedahnya yadullu alal wujub, menunjukkan wajib, selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu sekedar sunnah. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Semoga pagi hari ini kita bisa berkumpul kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapat tambah nikmatnya sehingga kita bisa lebih sempurna untuk taat kepada Allah, lebih sempurna untuk menjalankan apapun yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarang olehnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada pagi hari ini saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian, marilah kita haturkan sholawat serta salam sebagai wujud mahabbah kita, sebagai wujud ikroman kita, sebagai wujud ta'ziman kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud mengagungkan kita kepada Nabi, sebagai wujud memuliakan kita kepada baginda Nabi, sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan, man ahabbani kana ma'i
fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak di hari kiamat akan bersama-sama denganku di surganing Allah. Amin Allahumma amin. Kok dengan sholawat bisa menjadi wujud kecintaan kita kepada baginda? Karena Nabi sendiri juga mengatakan begini, man ahabba syai'an fakasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia akan selalu dan sering untuk menyebutnya. Kalau boleh saya tanya, hari ini berapa kita bersolawat? Halo, Bu, penting pinten awake dhewe selawat. Lah ini, maka kesempatan ini saya ingin mengajak, kalah-kalahlah banyak bersolawat. Kita tidak berharap apa-apa kecuali itu sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi. Kita tidak berharap apa-apa kecuali solawat kita dicatat oleh Allah sebagai bentuk ikroman, memuliakan kita kepada Nabi. Tidak berharap apa-apa kecuali karena kita ingin mengagungkan kepada baginda Nabi. Karena balasannya kita akan bisa bersama baginda Rasulullah SAW kelak nanti di yaumil kiamah. Lu terus lewis bareng Kanjeng Nabi mau kemana lagi kalau tidak ke surganing Allah. Amin Allahumma amin. Bapak, loh kok bapak? Ibu-ibu sekalian, mohon maaf, kemarin saya ke Kendal, ke guru saya, kan sudah meninggal khol yang keempat. Terus baru tadi malam pulang jam 2:30. Terus tadi pagi acara Ibu Kartini dari GOW, Gabungan Organisasi Wanita Sekota Kediri. Nopo dijak senam Bu kula. Aduh, lagi loh. Kata ibu-ibu semua, saya sampai bingungnya lah awak iki. Loh sekarang ini loh di tengah ibu-ibu lagi. Ya Allah, semoga ini membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Bapak, loh Bapak Nek. Karena biasa Bapak Ibu ngoten lho. Ibu-ibu sekalian, akhir-akhir ini ada kejadian-kejadian yang luar biasa Bu, yang itu menjadi keprihatinan kita. Kemarin di Malang ada orang yang terjun dari jembatan. Ya, viral ya. Berita itu belum redup, ada lagi di tempat yang sama. Terjun Bu, 200 meter lebih. Belum reda, ada di Mojo. Sudah dengar Bu yang di Mojo? Kok iso-iso nih melayu nang iso reban nih lho. Masya Allah, itu di depan SMP Mojo ketika anak-anak baru pulang. Kejadian itu disaksikan oleh anak-anak SMP. Masya Allah, bukan kecelakaan Bu, itu BD. Belum reda berita itu, di Burengan ada lagi. Apa? Anak baru usia SMP GD apa? Gantung Bu. Hari inilah yang ingin saya sampaikan. Mengapa kemudian itu terjadi? Dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi di lingkungan kita masing-masing. Bahkan naudzubillah min dalik, kalau itu kemudian terjadi di dalam keluarga kita. Maka yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini Bu, ada ayat yang sebenarnya bisa menjadi pedoman bagi kita semua Bu. Ayat yang bisa menjadi panduan, menjadi pegangan, menjadi dasar kehidupan ini, agar bagaimana kita menjalani hidup ini kuat di dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Ada seorang ulama pernah menyampaikan, dan itu saya tulis besar-besar di Pondok Putri, itu saya tulis besar. Apa Bu tulisannya? Mentalmu
kudu sak ndure masalah. Mentalmu kudu sak ndure masalah. Kalimat itu sederhana, Bu. Tapi karena yang menyampaikan ulama besar, tentu ini dari sebuah pemikiran yang luar biasa, tentu dari sebuah pengalaman yang bertubi-tubi, di mana yang sebenarnya menentukan perjalanan hidup kita. Apakah kemudian kita bisa menemukan kebahagiaan dunia sampai akhirat, atau apakah kita akan bisa menemukan keselamatan dunia sampai akhirat, bahkan sampai apakah kita akan menemukan keberuntungan dunia sampai akhirat. Ya, mental inilah, Bu, yang harus menjadi pondasi. Alah wong masalah ngono lho kok pusing. Ya ta, Bu? Kan enek ta koncone awake dhewe ngono lho kok pusing lho. Ibu, bagi yang mengucapkan ini berarti dia berada di atas masalah mentalnya. Tapi yang pusing karena dia berada di bawah masalahnya. Wong masalah ngono lho kok pusingnya apa to? Alah kuat lho. Penak ngomong kuat-kuat. Yang digawe kuat lho apa? Yang dibuat untuk memperkuat mental kita agar bagaimana mental kita berada di atas masalah. Lagi yang akan saya sampaikan, dan hanya dengan ini maka kita akan menemukan kebahagiaan. Bu, kalimat itu sebenarnya sederhana. Wis salah, mentalmu kudu sak ndure masalah. Ora ono masalah sing ora iso diselesaikne. Kalau orang yang awam disampaikan dengan bahasa yang sederhana seperti itu, ngantel, Bu. Tapi kalau kita kembalikan dengan bahasa Al-Quran, lali, Bu. Itu sebenarnya pengejawantakan dari Allah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apal kabeh, Bu. Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kadar kemampuannya. Artinya, Bu, ketika seseorang mempunyai masalah, ketika seseorang mempunyai problem pada saat yang sama, sebenarnya Allah juga memberikan kemampuan dia untuk mampu dan sanggup menyelesaikan. Maka keyakinan ini harus diyakini, Bu. Keyakinan ini harus kita pegang, ayat ini harus kita gondeli tenanan, bahwa ketika saya menghadapi problema, ketika saya ada masalah apapun bentuknya, bahwa Allah memberikan kemampuan kita untuk mampu dan sanggup menyelesaikan. Sebab tidak ada masalah yang diberikan kepada semuanya kecuali Allah di saat yang sama juga memberikan kemampuan untuk dia agar sanggup untuk menyelesaikannya. Nah, mengapa kemudian ada yang kemudian seperti yang saya ceritakan tadi? Karena nggak pegangan karo ayat iki, Bu. Enek masalah sithik lho, Bu. Kadang masalahnya sangat sederhana, Bu. Lah sing SMP niku masalahe napa? Nah, kayak bocah SMP lho, Bu, cobi lho. Bocah cilik. Wih balik kayak urung lho putus cinta iso bunuh diri niku lho, Cok. Maka jangan pernah menangisi sesuatu yang akan hilang. Getun tiwasan, Bu. Mental kita pesan pada hari Rabu ini, mari kita sama-sama mencatat di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan ayat inilah kita akan berkeyakinan yang kuat bahwa saya memiliki mental yang kuat, yang segala masalah yang dihadapkan kepada saya di saat yang sama Allah akan memberikan kemampuan untuk saya agar sanggup untuk menyelesaikannya. Niki, Bu. Niki kedah digondeli, ora ono masalah ora nek sing diudari. Wong sak donya niku urip kabeh, mulai Nabi Adam sampai sekarang ila yaumil kiamah, semuanya dihadapkan pada masalahnya masing-masing dan semuanya bisa
menyelesaikannya. Mengapa kita tidak? Karena kita kurang, padahal Allah melalui Al-Quran sudah memberikan pegangan kepada kita agar kita mampu dan sanggup untuk selalu menyelesaikan persoalan ini. Hadapi semua persoalan ini dengan senyuman. Niku Bu, kabeh Bu, nggak ada problem kabeh Bu. Wong niku sawang sinawang. Wah, kayak itu bahagia karena dia mampu dan sanggup menghadapi persoalannya dengan senyuman. Sehingga nyapu kok pusing, ya karena dia berada di bawah masalah. Maka ketika yakinan ini kita pegang Bu, problem rumah tangga, problem suami, problem anak, problem ekonomi, semua akan mampu dan sanggup akan kita atasi. Ngene ngurai ini Bu sekarang. Setelah itu kita urai Bu. Kok iso ngono piye Bu? Waktu itu kan ada 3. Kalau di dalam nahwu itu waktu 3. Zaman madi, waktu yang sudah lewat. Kedua, zaman hal, waktu yang saat ini kita jalani. Dan zaman istiqbal, waktu yang akan kita hadapi. Wis niki dengan gede. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bu, wong pusing, ini tidak nih, wong pusing, wong sumpek, bahkan sampai kemudian terjadi kayak ngono kuwi mau, karena satu, nyusai barang yang sudah terjadi. Wong susah niku Bu, wong pusing niku Bu, wong problem nyumpek niku karena menyusai. Apa menyusai bahasa Indonesia? Menyesal getun, susah. Menyesalkan getun. Mempusingi. Wis pokoke maknane paham nggih Bu nggih? Sumpek pusing. Itu gara-gara apa yang sudah terjadi, di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Wes niku Bu. Wong pusing niku namung niku tok Bu. Pengine A, ternyata yang terjadi B. Pengine B yang terjadi C. Pengine A, B, C, D yang terjadi E. Nah itulah yang kemudian dinamakan masalah. Problem. Apa itu masalah atau problem? Apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Wes Bu, ora enek wong musingi kejaba musingi apa yang sudah terjadi. Niku yang pertama dulu lho Bu. Terus yang menjadi pertanyaan Bu, lek wes dipusingi apa kemudian disusai, ditangisi bahkan sampai tangisan darah, apa kemudian persoalan itu kembali? Halo, kembali mboten? Wong sudah terjadi Bu. Enggak akan. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa kita susah kalau kemudian persoalan itu sudah terjadi, persoalan itu wis kelewat. Maka Bu, kalau kita ingin mental kita di atas masalah, menyerahkan apapun yang sudah terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ini sudah menjadi kehendaknya Allah. Lek jareke wong Jawa, lek wis ora kuat diseni. Ini menarik tinggal kopi. Cobi lho Bu, cobi Bu, kuat namung tanya. Persoalan kita yang membuat kita susah, membuat kita gelisah kan karena persoalan-persoalan yang sudah terjadi. Bahkan sampai tangisan darah pun persoalan itu tidak kembali. Yang harus kita lakukan, bahwa apa yang sudah terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah. Di dalam bahasa agama namanya tafwid, menyerahkan apa yang sudah terjadi dan itu menjadi kehendaknya Allah, namanya tafwid. Kalau orang yang sudah tafwid, maka apa yang menjadi penyesalan kita, apa yang menjadi kesusahan kita akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Satu Bu, maka dengan berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah terjadi,
itulah akan kita menemukan kebahagiaan. Wong awake dhewe disusahi sampai kuru, sampai diwangi bunuh diri, apa yang dia dapat? Kene loro sithik lek pengen tombo gak karu-karuan ya Bu. Mahal harganya. Terima nggih digol. Curang ya Allah, kok murah men. Anugerah yang Allah berikan berupa kehidupan sing koyo ngene indah. Maka yang belum waktunya jatuh cinta, ojo se anak-anak dhewe kon sinau se, karena sakitnya di ini loh Bu, kalau kita tidak membekali diri Bu, termasuk persoalan-persoalan keluarga, termasuk persoalan anak. Aku dhisik lo nyapo kok nikah karo iki, lo wis nikah kok lah nyapo aku nikah mbek iki. Sebab begini loh Bu, pernikahan itu akan indah ketika sebelum pernikahan, tapi akan banyak problem ketika sudah menikah. Yes godane setan kaya ngono, sek pacaran wis opo apik. Sampai enak istilah apa? Kucing sampai sebegitunya loh Bu. Iku godane setan. Makanya ada ulama yang menyarankan kalau masih masa proses, bukalah matamu sebesar gentong. Gede nih sih. Bukalah telingamu sebesar tampah. Tapi kalau sudah menikah, matamu seperti buta, telingamu seperti tuli dari omongan orang lain. Sudah wis. Ini sudah menjadi takdir saya, menerima kelebihannya juga harus menerima segala kekurangannya. Dan nanti di dalam perjalanannya baru kita tata bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin diundang nih. Mboten kula lek ngaji ngenteni remen kok Bu, remen mboten mikir niku. Pun nggih Bu nggih, setunggal sampun panggih nggih. Serahkan apa yang sudah terjadi kepada Allah, namanya tafwid. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah, dan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah itulah yang terbaik bagi kita, walaupun kelihatannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, tapi itulah yang terbaik kepada Allah. Maka tafwid pun Gusti niki panjenengan kersa panjenengan, saya menyerahkan semuanya kepadamu. Kados kula niki nggih gadah Bu, pengin mboten kanten-kantenan Bu. Kula niki anak pertama putri Bu. Kan mesti pengen duwe anak lanang, pengen karena yo ben lengkap lah, duwe anak lanang juga, ada putri juga anak lanang. Wes opoy kata dokter, kata dan lain sebagainya, turuti. Hamil Bu, lahir, alhamdulillah putri lagi 2. Saya loro ini piye pengen nih lanang. Wes katanya urus makan ini wes macam-macam Bu. Wes dokter bolak kan kata sini gue wes turuti kabeh Bu. Hamil lagi, alhamdulillah, lahir lagi. Anda belum beruntung. Putri lagi, ya Allah. Sneh. Pas anak yang keempat niku, yang selanjutnya pas kula haji. Wes sarane bagaimana saya di sana Bu ndak pernah minum kecuali Zam-Zam. Wong nang kene awake dhewe hormat haji niku lho Bu nggih. Sak cepuk cilik lho. Ngono ya Bu. Itu gelas cilik niku lho Bu. Lah nang kono mumpung bendino. Maka niki pesen benjing kang budal haji, jangan pernah apa yang masuk ke sini kecuali air Zam-Zam. Tapi aja sing adem Bu, fisik yang enggak kuat. Teng kamar dibetot, nian misalnya tawaf niko sebetotoyo Zam-Zam dijak tawaf, mangke itu yang diunjuk bendino. Eman Bu, awake dhewe nang kene wayah hormat haji diwehi sak ceplok kadang ngono sik dicampur. Benake. Wilemar mboten kantenan ta Bu. Masa apalagi di sana Bu. Kesempatan ini hari ini haji tidak akan datang 2 kali. Ini bisa dipastikan. Ada yang harus antri 28 tahun, itu yang baru. Yang mau haji lagi itu harus 10 tahun baru bisa daftar. Baru bisa setelah daftar nunggu berapa puluh tahun. Cobi. Ini lho Bu, monggo. Wes niku rot hamil lagi. Alhamdulillah hamil lagi.
keempat niki, Anda juga masih belum putri lagi, ya Allah. Nanti kan gurung-gurung tuh Bu, tasik ya Allah pengen lagi ini Bu. Akhirnya hamil yang kelima Bu. Di USG niku cowok Bu, seneng kabeh, alhamdulillah. Wes muga-muga menika lah. Kita kan ada 3, tartibul hamil, isqatul hamil, manul hamil. Yang tartibul hamil mboten napa-napa. Tartib itu mengatur kehamilan. Isqatul hamil itu menggugurkan kandungan ini haram niki. Terus tartibu manul hamil, mencegah kehamilan atau istilahnya KB niki. Wonten niku hukumnya ada. Lah niki lho Bu, di USG lan niku pada 4 dimesi wes seneng. Selairan wah rekoso Bu niku sampai 2 hari di bidan sampai akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit Bu. Wah jelas lah prosesnya paling sulit, Masya Allah. Sampai di drill napa dirangsang, drip. Gus ini langkahnya tinggal 1 napa di drip. Monggo kula ndherekaken panjenengan kang langkung matur. Padahal kula sudah tanda tangan untuk operasi. Pun kula tanda tangani jam 3:30 napa pagi. Lah kula nembe medal ngono. Nger ngaten. Gus alhamdulillah, bocah cuantik. Wah putrine ya Allah, dadi limo-limone niku putri kula, masyaallah. Kan gak trimo Bu kula. Gak trimo esu Bu. Setelah tak adani, tak komati saya di lapangan Muktamar Lirboyo. Bengok nang pangeran Bu sampai Gusti mok kira kula mboten ridho ikhlas Gusti, tapi kula nyuwun kelima-limanya panjenengan tata uripe. Alhamdulillah yang pertama hafal Quran, yang kedua sudah hafal Quran, yang ketiga sudah hafal Quran, yang keempat ini sudah dapat 6 juz. Alhamdulillah. Pangesunipun Bu. Saya ingin semuanya hafal karena ibunya juga penghafal Al-Quran. Niki Bu, ini keinginan. Ya wis arep napa nek Gusti kula ridho, lha arep ngengkel apa piye? Apa terus ditawangi sih dadi lanang? Mboten Bu. Tafid. Saya serahkan bahwa iki pendidikan toto Gusti. Panjenengan kedah maksud, kedah tujuan, kedah keinginan. Kula nderek kemawon. Inilah Bu. Masyaallah ternyata dua anak wedok 5 kabeh niku arep Bu. Urip niku diladeni anak-anak kula sampai wewuh dhewe. Wis gak usah nduk sampai kula ngaten. Abah lho iso tandang dhewe. Mboten. Inilah Bu, menerima apa yang sudah terjadi kepada Allah dan hasilnya akan jauh lebih baik daripada apa yang menjadi penyesalan kita. Maka jalan kita adalah tafwid, menyerahkan apa yang sudah terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing enek gunane nyusai wong wis kedadian. Maka tidak perlu kita susah. Serahkan kepada Allah, maka kita akan menemukan kebahagiaan karena itu sudah ketentuan Allah. Mengapa kok kita menemukan kebahagiaan? Karena Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Kedua Bu, wong niku nyusai susah niku terhadap apa yang belum terjadi. Engko gek-gek ngene, gek-gek ngono. Wedi-wedi karo ayang-ayange dhewe iki piye wis ngaten niku Bu. Mengapa hal yang belum terjadi kemudian membuat kita susah? Aneh kan juga Bu. Maka menyusai. Itu bahasa Indonesia nggih? Merisaukan, merisaukan apa yang belum terjadi Bu, nggak ada gunanya, bahkan itu sangat bahaya, sangat berisiko, merisaukan, leres, terhadap sesuatu yang belum terjadi Bu. Karena apa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Niku lho Bu. Maka kita tidak boleh pesimis, tapi yang harus kita lakukan optimis, yakin bahwa apa yang kita lakukan itulah yang terbaik. Carane piye Bu supaya awake dhewe menemukan ketenangan? Serahkan apa yang akan terjadi kepada Allah, itulah yang kemudian dinamakan tawakal. Menyerahkan apa yang akan terjadi kepada Allah. Yang penting yang kita lakukan saat ini adalah yang terbaik. Apa yang kita lakukan saat ini yang paling maksimal. Apa yang kita laksanakan hari ini
berbeda, lebih baik daripada hari kemarin. Namun niku tok, Bu. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Sik diyakine karo pangeran, fa wa hasbuh. Apabila engkau memiliki keinginan, memiliki tujuan, memiliki harapan, kejar semaksimal mungkin. Lana walakumul ikhtiar walillahil aqdar. Kita semua wajib berusaha semaksimal mungkin, sementara Allah yang menentukan hasilnya. Fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan. Ya mengapa kita mensusahi apa yang belum terjadi, Bu? Wong urung kejadian kok susah, aneh kan? Maka dari sinilah, Bu, kita akan menemukan kebahagiaan. Caranya apa? Optimis, husnudon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang akan terjadi adalah apa yang terbaik bagi kita. Fa huwa hasbuh, maka itulah yang akan menjadi sebuah kenyataan. Awake dhewe niku mesti lho prasangkane buruk kenang pangeran. Berprasangka buruk kepada Allah, bahwa itu adalah dosa yang paling besar. Termasuk dosa besar adalah berprasangka buruk kepada Allah. Allah mau sangka buruk ini mboten seneng belas. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Wong aku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ditambahin nase Ar-Rahmanir Rahim, bukan Bismillah sadidil iqab, Bismillah sariil iqab, boten. Atau Bismillah sadidil adab, boten. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah, Bu, ketika keyakinan kita kuat bahwa apa yang terjadi itu adalah yang terbaik bagi kita, bertawakal kepada Allah, maka yang terjadi fa huwa hasbuh, itulah yang akan terjadi. Maka dari itu, Bu, kalau kita ingin menemukan kebahagiaan, apa yang sudah terjadi, serahkan semuanya kepada Allah, bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Kalau akan apa yang terjadi, ya Allah, sekarang lakukan yang terbaik, hasilnya sudah wilayahnya Allah. Tawakal, berserah diri terhadap apa yang sudah terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan terjadi. Niki, Bu, dari sinilah, Bu, kita akan menemukan kebahagiaan, karena kita sudah tahu bagaimana cara menata hati. Bahagia itu persoalan bagaimana kita menata hati kok, Bu. Makanya Kanjeng Nabi sampai ndawuhaken alamatus saqawati arbaatun. Alamat cilaka niku papat. Sing kula sebutaken niki, biasanya niki urusan dunya niki sing nebab nih gelisahnya kita. An-nadru ila man fawqa fid dunya. Delok wong sak dhuwure ing dalem babakan dunya. Yang kita lihat itu orang yang di atas kita di dalam urusan dunia, Bu. Ya mesti ya, kalau sudah itu yang kita lihat, Bu, maka apapun yang Allah anugerahkan kita seperti tidak ada artinya. Sebanyak yang diberikan Allah kepada kita, itu pun juga tidak pernah akan ada artinya. Karena yang kita lihat selalu orang yang di atas kita, itu di dalam persoalan dunia. Maka kalau orang sudah begitu, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Bu, sebenarnya sederhana kok, Bu. Kebahagiaan itu adalah jangan pernah melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Cukup lihatlah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Won niku ayem, Bu, Masya Allah. Sego tumpang seen, sego sambal bawang ini sik wani to, Bu, sambal bawang barang. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu, cobi, Bu, jangan tinggali orang yang sebawah kita. Maka dengan begitu, Bu, kalau kita melihat orang yang seatas kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kalau kita tidak akan pernah bersyukur seperti tadi, tidak akan Allah tambah nikmat-nikmat kepada kita. Tapi bagaimana agar nikmat kita akan selalu ditambah Allah? Lihatlah orang yang sebawah kita di dalam urusan dunia, maka kita akan bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan mata kepada kita, alhamdulillah, seisondellah. Allah memberikan tangan kepada kita, alhamdulillah, dan itu tidak ada nilai harganya, Bu, mahal.
driji sik kena nyekel, ilat sik iso ngrasakne asin, pahit, legi, gurih, cemplang, pedes. Apa nek? Iya, padahal sami tok niku lho, Bu. Ilate sami to, Bu, nggih to? Ya jal kok iso milah ya, Bu, nggih. Lek sing mlebu niku asin, krasa, legi, krasa, pahit, krasa, cemplang mungkin ada di Indonesia tok nih bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia cemplang apa? Rambar. Gurih niku Jawa apa Indonesia? Indonesia Jawa nggih. Jawa nggih gurih. Lah itu lho Bu, masalah tidak ada kata kecuali alhamdulillah, Bu. Ya Allah, saya diwehi koyo ngene. Pengen derek pengajian lho sik iso budal. Masa Allah saya iso ngrasakne. Alah ya Allah Gusti, inilah yang perlu kita syukuri. Saya iso melihat keindahan, masih bisa berjalan, masih sehat, bernapas diberikan oleh Allah. Ini yang harus kita syukuri, Bu. Maka ketika kita ingin bahagia, jangan pernah melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, sebab yang terjadi akan ada rasa bahwa kita itu tidak memiliki apapun. Bu, kalau mau ngerti Bu, niki nggih. Orang kalau sudah merasa tidak memiliki, padahal duwe wakeh, itu rasa miskinnya jauh lebih menderitakan daripada orang yang sebenarnya miskin. Bu, jangan ngertos kasus korupsi geden-geden sing sampai ini jenengan wonge sugih mboten? Lah nyapa kok sik jiko? Mboten Bu, sanes mboten serakah. Karena rasa miskinnya, rasa tidak memilikinya, itulah yang membuat dia menderita, sehingga dia melakukan, mengambil apa yang menjadi haknya. Bu, Masya Allah Bu, ngenes Bu. Kalau ini kan kadah tamu yang banyak problem makanya. Ya malah dari orang-orang yang kemudian Allah anugerahkan rezeki yang luar biasa. Tapi saya di warung, ya gumbel karo wong-wong ngeten, ya merasakan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu hak setiap orang. Bagaimana kita memanage hati kita, bagaimana kita memanage pikiran kita, bagaimana kita mendekatkan kepada Allah dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Ketika yang sudah terjadi serahkan tafwid bahwa ini sudah menjadi takdirmu Allah, aku tak jalani hidup ini tetap dengan senyuman. Kalau yang akan terjadi ya Allah, yang penting hari ini saya melakukan yang terbaik, hasilnya sudah wilayah panjenengan. Monggo kersa Gusti, saya nerima dengan ikhlas. Maka kehidupan kita akan menemukan kebahagiaan. Ya, dan terus yang kita jalani hari ini Bu, kita jalani dengan istiqomah. Wis ora usah aneh. Kadang persoalan itu kita sendiri Bu yang membuat, sehingga awak-awake dhewe susah awake dhewe, kan berarti dolim nang awake dhewe Bu. Terkadang ini yang kita tidak sadari, ketidakbahagiaan kita yang menciptakan ternyata diri kita sendiri. Maka pada pagi hari ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan hidayah, inayah, maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik, dan pada akhirnya menemukan hasanah fid dunya juga hasanah fil akhirah. Serahkan apa yang sudah terjadi kepada Allah, niki sudah menjadi takdirmu Gusti, wis ndang dilalekne, hadapi masa yang akan datang dengan penuh keyakinan, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, apa itu optimis menjalani kehidupan ini, insya Allah jalan kita akan menemukan kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu. Ngapunten mboten saged kathah keranten dalem badhe wonten diundang nang posyandu. Wong itu ya wis ridho bisain ridho bima yatawalladu minhu. Ketika sudah ridho di pemerintah ya harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Niku persis Bu. Lormin kan ngaten Bu. Kalau lek ngilikne santri-santri pondok niku kan enek sing kadang ngerokok to Bu. Wong sik diatur seragame lho. Aneh-aneh. Wis gak usah ngerokok.
Lho sakniki malah urip kula sing diatur-aturaken. Pun nyuwun tambahi pangestu, mugi-mugi Ibu sedanten senantiasa mendapat hidayah, bimbingan dari Allah, pertolongan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, sehingga menghadapi kehidupan ini dengan penuh senyuman, menghadapi kehidupan ini penuh keyakinan, hasanah fid dunyai, enak nang dunyane, ketika intikal ila rahmatillah, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnal khotimah. Bejo dunyane, bejo akhirate. Itu Bu, ojo nyiksa dunyane mboten. Setiap ibadah yang kita lakukan itu kompensasinya dunia. Niku lho ingkang kula nggih mumpung eling. Bu, ibadah apapun Bu yang kita lakukan, baik itu wajib, sunnah, itu kompensasinya dunia dan akhirat Bu. Mboten ibadah di akhirat tok mboten Bu. Kon syukur kompensasi dunianya ziyadah, tambah. Kon donga kompensasi ziyadah apa? Istijabah. Di sembadan ini donga. Dikon zakat, dikon infak, kon sedekah, kompensasinya apa? Takobul. Apa itu takobul? Diterima pahalanya oleh Allah, dan apa yang kita keluarkan diganti dengan yang jauh lebih baik. Tidak ada yang urusan akhirat tok, dunia ini didum kabeh. Karena setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, baik wajib maupun sunnah, itu dalam rangka kebaikan kita, dan setiap yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, yang dimakruhkan, itu dalam rangka untuk menghindari kita dari kemudorotan. Karena yang diharamkan itu pasti mudoroti, yang diharamkan mesti rusak, maka itu diharamkan. Nyapa kok diperintah karena itu yang baik, nyapa kok dilarang karena itu mudoroti. Kalau tidak kepada diri kita sendiri, mudoroti kepada orang lain. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dipun suwun donga, monggo donga sareng-sareng nggih Bu nggih. Ala mardhatillahi azza wa jalla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, ij'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa tulabana ya Allah, wa tulabana ya Allah, wa tulabana ya Allah, min ahlil Quran, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli salahi wal khair, min ahli ilmi wa tuqah, min ahli sa'adah summa sa'adah summa sa'adah, min ahli la ilaha illallah, min ahli raudah wal ka'bah, min ahli arafah wa musdalifah, min ahli makatil mukarramah wa madinatil munawwarah. Ya Allah ya Karim, nahnu nas'alukal hidayah wal afiyah wal afiyah wal afiyah was salamah wal istiqamah was sakinah wal ikhlas wal ridho wal barakah wal rahmah wal maghfirah. Ya Allah ya Karim, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa su'il qada wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma salimna wa salim dinana wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mulai awal ngantos akhir lek wonten kalepatan ucapan, perbuatan, sikap dan nyuwun pangapunten. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.